warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk hari ini Senin, tanggal 21 September tahun 2020. Bagaimana kabar kalian? Iya, Ibu berharap mudah-mudahan kondisi kita pada saat ini dan selamanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku, di video pembelajaran sebelumnya kalian telah menyimak ya tentang koordinat kartesius yang telah disajikan oleh Ibu Nia. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan melanjutkan berhubungan dengan koordinat kartesius ya. Perhatikan kompetensi dasarnya ya. 3.1 menjelaskan kedudukan titik ya dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Di video pembelajaran sebelumnya dengan Ibu Nia, kalian telah mengenal ya bahwa ada dua buah sumbu ya dalam diagram kartesius ini ya, dalam koordinat kartesius ini. Yang pertama ada yang disebut dengan sumbu X ya, garis yang mendatar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sumbu Y ya, atau tepat garis yang tegak. Kemudian di video pembelajaran sebelumnya kalian juga telah mengenal apa itu absis, apa itu ordinat ya. Kemudian kalian bisa menentukan titik-titik koordinat yang terbentuk oleh absis dan ordinat. Kemudian di video pembelajaran sebelumnya juga kalian telah mengenal ya kuadran 1. Kemudian ada kuadran 2, ada kuadran 3 dan kuadran 4. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan suatu garis ya. Posisi titik ya terhadap sumbu X. Ya, kita sekarang akan membahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kamu perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada diagram kartesius. Perhatikan di sana ada sumbu X dan ada sumbu Y dan ada 4 buah titik koordinat. Coba kita simak satu-satu ya. Titik P koordinatnya berapa? 2,4. Kemudian titik Q titik koordinatnya negatif 5,5. Titik R negatif 5, negatif 3 dan titik S 3, negatif 2. Dari gambar ini kamu bisa melihat ya ada posisi titik. Perhatikan titik P. Titik P ya seperti yang sudah Ibu bilang, sumbu X itu yang mendatar ya. Jadi kalau kamu perhatikan titik P itu berjarak berapa satuan terhadap sumbu X ya. Jadi titik P berjarak berapa? Coba ke X itu berarti ke bawah ya, 4 langkah ke bawah. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Jadi titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X ya. Jadi posisinya titik dihitungnya dari titik P ke sumbu X berarti ke bawah. Berapa satuan? 4 satuan. Jadi titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kemudian titik P, kamu perhatikan sumbu Y itu kan yang tegak ya. Titik P terhadap sumbu Y berapa satuan? Berarti ke kiri ya. Berapa satuan? 1, 2. Iya tepat, jadi 2 satuan. Maka dapat kita peroleh titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y ya. Perhatikan kembali titik Q. Q itu koordinatnya negatif 5,5. Karena titik Q berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? Ya 5. Berarti lihat dari Q ke bawah kan
5 satuan. Lihat dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 5 juga ya. Lihat berarti betul tidak? Ya, 5 satuan terhadap sumbu Y. Dari Q ke sumbu Y dihitung juga 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitupun juga dengan titik R. Titik R itu koordinatnya negatif 5, negatif 3. Kalau kita perhatikan titik R, ya, kita hitung jaraknya terhadap sumbu X berarti ke atas kan? Ya, berarti berapa satuan? Dihitung 1, 2, 3. Jadi titik R berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Kemudian titik R juga, ya, kalau kita hitung jaraknya terhadap sumbu Y berarti ke kanan dari titik R 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik R berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Ya, begitupun juga sama dengan titik S. Ya, kamu perhatikan ya. Silahkan kamu tentukan sendiri berapakah titik S ya, jaraknya dia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya. Berikutnya, Ibu akan bahas mengenai posisi garis terhadap sumbu koordinat. Ya, kamu perhatikan di sini ada garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Iya, sebelumnya Ibu ingin tahu apa pengertian dari dua buah garis yang saling sejajar. Masih ingat gak? Ya, dua buah garis yang sejajar itu yang bagaimana? Jika kedua buah garis tersebut, jika diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Maka kedua buah garis tersebut dinamakan kedua buah garis yang saling sejajar. Ya, kamu perhatikan gambar yang pertama. Garis A sejajar dengan garis B. Ya, perhatikan betul. Lihat garis A, garis B pada gambar yang pertama. Iya, jika diperpanjang dia selamanya tidak akan berpotongan. Maka garis A dan garis B dia saling sejajar. Kemudian gambar yang kedua. Garis A dan garis B sejajar dengan sumbu X. Ya, ingat tadi sumbu X itu adalah garis yang mendatar. Jadi lihat garis A, garis B, kedua-duanya sejajar dengan sumbu X. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Garis A dan B sejajar dengan sumbu Y. Ya, kita ingatkan kembali bahwa untuk garis yang dinamakan dengan sumbu Y itu garisnya merupakan garis tegak. Perhatikan A dan B dia saling tegak ya, maka A dan B sejajar dengan sumbu Y. Ya, berikutnya posisi garis terhadap sumbu koordinat. Perhatikan. Yang pertama, ada garis A tegak lurus dengan garis B. Ya, perhatikan kalau tegak lurus berarti antara garis A dan garis B dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut saling tegak lurus. Ya, perhatikan A dan B dia saling tegak lurus. Kemudian untuk gambar yang kedua, garis A dan B tegak lurus dengan sumbu X. Lihat garis A, kemudian perhatikan juga garis B. Iya, dia saling berpotongan terhadap sumbu X ya. Betul, saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Maka garis A dan garis B saling tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Ya, perhatikan garis A dan perhatikan garis B. Kemudian garis A dan garis B dia berpotongan terhadap sumbu Y dan tepat akan membentuk sudut 90 derajat atau sudut saling tegak lurus. Ya, maka kita sebutkan garis A dan B tegak lurus terhadap sumbu Y. Ya, kita bahas sekarang mengenai kedudukan relatif benda ya. Jadi kedudukan suatu benda akan bersifat relatif jika dilihat dari titik acuannya ya. Perhatikan gambarnya. Di
Di sini ada 4 buah titik A, B, C, dan D. Kamu perhatikan, jika A jadi acuannya, maka titik B, C, dan D terletak di sebelah kanan titik A. Kemudian jika B jadi acuannya, maka titik A terletak di sebelah kiri B, dan sementara itu titik C dan D berada di sebelah kanan titik B. Kemudian aplikasi koordinat kartesius ya di cabang ilmu yang lain di sini bisa digunakan dalam peta ya. Peta itu merupakan gambar permukaan bumi dengan skala tertentu yang digambarkan pada bidang datar. Jadi fungsi peta selain salah satunya adalah untuk menunjukkan posisi relatif suatu tempat dan luasnya. Baik anak-anakku, untuk lebih kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, untuk soal yang pertama, ya disajikan ada 4 buah titik, yaitu titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Ya, dengan masing-masing koordinatnya. P negatif 3,2, kemudian Q 5,2, titik R 2,-2, dan titik S negatif 3,-2. Ya, perhatikan titik yang memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu X yang mana kira-kira? Ya, berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Sumbu itu yang mana tadi ya? Yang mendatar. Sumbu yang mendatar, perhatikan sumbu X-nya, garisnya. Nah, kira-kira yang titik mana saja yang memiliki 2 satuan terhadap sumbu X yang jaraknya sama ya? Nah, perhatikan titik P. Ya, titik P terhadap sumbu X. Perhatikan, berarti ke bawah kan? Dia jaraknya berapa satuan? 2 ya. Kemudian titik Q juga sama terhadap sumbu X 2 satuan. Titik R juga, berarti kalau sumbu X ke atas dia ya, berapa satuan? Ke atasnya 2. Kemudian titik S juga ada 2 satuan. Maka titik yang memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu X yaitu titik P, Q, R, dan S. Ya. Berikutnya soal berikutnya, perhatikan. Di sana disajikan beberapa buah titik ya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, ada titik A dan B. Nah, ini kita ingatkan kembali ya posisi kuadrannya. Coba kalau untuk di kuadran 1 ada titik mana saja? A dan B. Kalau untuk di kuadran di kuadran yang kedua berarti ada titik C dan titik D. Kuadran yang ketiga ada titik E dan F, dan kuadran yang keempat ada G dan H ya. Secara otomatis jawabannya adalah di antara titik-titik di samping yang terletak di kuadran 3 tadi yang disebutkan, berarti titik yang benar titik F ya, negatif 5, negatif 6. Berikutnya diketahui titik A negatif 2,1 dan B 4,1 ya adalah titik sudut yang saling berhadapan pada persegi panjang A, B, C, D. Jika koordinat titik C 4,4, maka koordinat titik D adalah sebelum kita mengetahui jawabannya, langkah baiknya kita ini koordinat titik-titiknya kita sajikan dalam diagram kartesius berikut ya. Coba perhatikan gambarnya. Titik A tadi negatif 2,1, titik B 4,1, titik C 4,4. Kalau kita hubungkan A, B, C, kemudian di D juga sama, dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Kira-kira kalau kita hubungkan dari A ke B ke kanan, dari B ke C ke atas, dari C ke D, koordinat yang tepat ya untuk titik D itu berapa? Jika kalau keempat buah garis titik koordinat ini akan dibentuk sebuah garis dan membentuk persegi panjang. Ya, titiknya adalah yang tepat adalah titik D-nya adalah negatif 2,4 ya. Seperti kan kalau negatif 2,4 ya dia akan membentuk persegi panjang. Baik anak-anakku, itulah tadi materi pembelajaran yang berhubungan dengan kedudukan garis ya. Ada 2 buah garis yang saling sejajar dan juga ada 2 buah garis yang saling tegak lurus. Tadi juga telah disimak contoh soal dan penjelasannya. Baik, untuk berikutnya supaya kalian lebih paham, kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya.
Boleh ditulis soalnya? Soal nomor 1. Ya, soal nomor 2. Berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 4. Dan yang terakhir, soal nomor 5. Ya, silakan kerjakan soalnya di buku latihan matematika. Kemudian silakan hasilnya fotokan dan kirim melalui WhatsApp Japri ya ke nomor ibu, atau bisa juga kalian kirim melalui Google Classroom Matematika. Selamat mengerjakan. Ya, terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahami materi yang telah ibu berikan. Selamat mengerjakan latihannya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.